iman turun gak ada masalah, karena karakter iman siapapun kita tetap iman itu naik dan turun. Yang penting waktu dia naik kerjakan ibadah itu, waktu dia turun paksakan ibadah itu, ya gitu ya. Nangis nggak usah aja, nangis setelah selesai. Sakit banget soalnya ya guys. Bagaimana caranya agar tidak berpikir negatif Ustazah? Mohon sarannya dilatih ya teman-teman ya, dilatih untuk tidak berpikir negatif. Sekarang dalam hal apa dulu negatifnya teman-teman, dalam hal apa dulu? Kalau negatifnya terhadap masa depan, tinggal dilatih aja untuk memprediksi yang terbaik. Kalau negatifnya terhadap orang, tinggal teman-teman ketemu aja orangnya, silaturahmi sama dia supaya teman-teman dikenal lebih dekat dan akhirnya bisa menganggap dia positif. Dalam hal apa dulu nih ya? Halo Mbak Indra, ya wudhu di kamar mandi dengan telanjang apakah sah? Sholatnya sah, karena tidak ada kewajiban wudhu. Adalah nutup aurat saat berwudu adalah wajib, kan tidak ada kewajiban ya. Gimana hukumnya di musola adzan sholat sholawat mengganggu banget tetangga kena rapat rumah duka. Iya kalau azan silahkan, tapi kalau ke sholat silahkan pakai mic dalam. Azan mic luar, sholat mic dalam, sholawat bisa mic dalam ya. Kalau lagi ada yang namanya orang ke kedukaan ya. Iya gitu ya. Ya kuning ya. Ya Mbak Umi Siti ya bisa lah Mas Agus. Kasihan banget sih ya, doain sabar ya guys. Jika istri sudah khulu suami, apakah istri wajib kembalikan mahar ke suami? Tidak perlu Mbak Anur. Ya tidak perlu Mbak Anur ya. Oke. Mau nanya itu sholat taubat kira-kira jam berapa kita lakukan? Sholat taubat bisa siang bisa malam ya. Bisa siang bisa malam ya teman-teman ya. Nggak dibius. Waktu kontrol nggak dibius guys ya, biusnya waktu operasinya aja. Ustazah gimana caranya ngobati hati yang iri dengki sama orang lain? Nah caranya kalau teman-teman iri, teman-teman jangan lihat lagi kelebihannya ya. Pertama, nah gini caranya ya, bentar ya guys, nih ketinggalan banyak sekali aku nih, Allah Karim ya, bentar ya, aduh ketinggalan, maaf ya teman-teman ya. Jadi gini ya, kalau kita iri sama orang, caranya apa? Caranya adalah pertama kita kurangi melihat kelebihannya. Jadi kita jangan lagi lihat kelebihan orang itu ya. Bisa dengan menjaga jarak untuk membersihkan hati kita. Kemudian cara yang kedua adalah ingat kelebihan kita dibanding orang itu. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Allah Karim. Pertama adalah jangan lihat kelebihan orang itu. Yang kedua lihat kelebihan kita, supaya kita bisa menetralisir hati kita untuk tidak iri dengan dia ya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau sholat sebelum azan karena nggak dengar pas abis sholat baru azan, itu harus diulangi nggak sholatnya? Harus, karena syarat sahnya sholat harus masuk waktunya yaitu azan. Jadi misalnya teman-teman ketiduran gitu ya, lalu kemudian teman-teman ketiduran, lalu kemudian setelah ketiduran lalu teman-teman pas sholat rupanya belum azan. Sudah masuk waktu azan baru sadar, wah rupanya orang baru azan. Makanya teman-teman tetap lanjutkan sholatnya, tetap ulang sholatnya ya. Oke amin Mbak Sabah, doain aja ya guys ya, semoga sembuh ya. Ustazah gimana caranya biar benar-benar khusyuk dan gak mikirin ini itu? Pertama baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kemudian yang kedua adalah usahakan teman-teman tahu arti bacaan sholat. Arti bacaan sholat tuh kan dikit aja guys ya. Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan tahiyat akhir. Kan gitu aja kan guys. Jadi dia dikit aja. Usahakan misalnya teman-teman bisa perbaiki ya. Misalnya nih kita ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha agung segala puji baginya. Udah itu dihafal 2 hari pun gak apa-apa. Nanti sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar siapa-siapa yang memujinya. Dihafal 2 hari gak ada masalah. Oh iya aku janji ya buatkan VT tentang arti bacaan sholat. Belum aku buat ya. Waduh ini kalau belum aku buat bukan aku yang salah, teman-teman yang gak ngingetin aku ya. Zah tuh selalu cantik pagi siang malam. Oh alhamdulillah, iya kah teman-teman?
Kalau masa aku ketemu teman-teman nggak fresh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Ginilah aku apa adanya guys. Ngantuk aku guys. Kan nggak mungkin ya guys. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Zak, kalau uang disediain oleh seseorang, terus yang menang boleh ambil uangnya gimana? Kalau cuman satu orang nggak apa-apa. Ini ada uang satu, kalian lomba, uangnya dari aku, siapa yang menang dia yang dapat boleh. Tapi kalau taruhan, ya, halo Mbak Neda, kalau taruhan itu nggak boleh. Karena kalau taruhan ada orang yang dirugikan dan ada orang yang dimenangkan. Oke, bolehkah seorang istri minta pisah dengan alasan biologis? Boleh ya, misalnya suami sudah tidak mampu nafkahi secara batin, boleh mengajukan gugatan ya. Mbak Ruja, siap. Saya sakit stroke selama sholat, saya duduk di kursi, terkadang tidak menghadap kiblat. Oke, duduk di kursi boleh, tapi harus menghadap kiblat ya. Sallu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa telentang, tapi tetap ngadap kiblat ya. Tetap ngadap kiblat ya. Sholat dalam keadaan duduk ngadap kiblat ya. Sholat dalam keadaan baring ngadap kiblat ya, teman-teman ya. Kalau suami mencaci maki apa boleh melawan? Tetap nggak boleh. Mau suami mau siapapun yang mencaci kita, jawaban kita adalah silent is the answer ya. Diam adalah jawaban ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Ketegasan, kesabaran, kelucuan Ustazah membuatku candu. Oke, siap. Mbak Maulid, salam kenal ya Mbak Maulid. Mbak Nana Ziger, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah karim ya. Ustazah, cepet kali kayak rundang. Ustazah, gimana caranya menghilangkan rasa takut? Takut dengan siapa dulu? Takut apa? Takut akan masa depan? Takut hantu? Takut apa, teman-teman? Takut apa nih? Takut tuh banyak, guys. Takut ditinggalkan, takut dihianati, takut di apa teman-teman ya. Masing-masing ada caranya. Yang nggak ngerti aku tuh caranya adalah takut dengan hantu, itu yang susah. Aku sering bercandain kan teman-teman, hantu di Indonesia itu semuanya disability. Hantu di Indonesia nggak ada yang sempurna. Memang betul dalam dalil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia sempurna-sempurna bentuk. Kalau hantu Indonesia menurut aku jangan takut lagi. Kan udah sering aku bilang kepada teman-teman, hantu Indonesia itu semuanya disability. Gak usah khawatir. Ya, susah ngengsot, jalan aja nggak bisa ngengsot. Gimana mau ngejar teman-teman? Susah. Sundel bolong, perutnya aja bolong, nggak sempurna kita. Bolong perutnya, nyelamatkan dirinya aja dia nggak bisa. Masa mau ngejar teman-teman? Hantu tanpa kepala, kepalanya aja nggak ada. Gimana dia mau ngejar netizen? Ada hantu tangan pontong tangannya, gimana mau nyekik kita? Susah. Pocong jalan aja nggak bisa. Jadi jalan aja nggak bisa. Pocong tuh jalannya nggak bisa. Teman-teman lari, dia jalan aja nggak bisa, guys. Jadi teman-teman jangan khawatir lah. Ya, jangan khawatir. Insyaallah kita berlindung kepada Allah dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Iya kan? Si Jundai cuma bisa manjat doang, lari dia nggak bisa. Naik motor juga nggak bisa dia. Susah ya. Naik motor juga nggak bisa. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau takut terhadap ditipu, takut terhadap hipnotis, ya, takut terhadap dijahatin orang, dizolimin orang, ada bacaannya. Apa bacaannya? A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan seluruh makhlukmu. Ya, coba dicatat. Bisa terbang ke pohon, bisa terbang ke pohon. Tapi nggak bisa naik nyetir dia. Udah kalau dia terbang pohon, teman-teman naik mobil aja udah. Biarkan nyut, dia kan nggak apa-apa. Pokoknya hantu Indonesia jangan terlalu khawatir lah. Ya, dia aja nggak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi mengejar teman-teman semua. Mbak, jangan ketawa mulu, tulis dulu guys yang udah expired. Doa terhindar dari kejahatan makhluk, dari makhluk halus, sihir, setan, ya, orang jahat, hipnotis. Sweet, catat. Oke, ini dia guys. Nah, ini dia keluar juga nih dari sarangnya. Tuh, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhlukmu. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Adakah ruqyah rumah
Tidak ada. Jadi ruqyah rumah tuh kalau baru mau masuk rumah kosong baca yang tadi. Ya, zikir pagi petang tuh a'udzubika, artinya catat guys. Ah itu apanya? Itu apanya namanya guys? Itu Arabnya. Sekarang kita tunggu mereka nih menulis artinya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Artinya guys, ya artinya ya, sholat sunnah nggak baca iftitah dan tayat akhir dibaca ya teman-teman, iftitah enggak juga nggak apa-apa ya, nggak mau nulis biar nggak dibilang expired. Cocok ya, oke. Artinya mana? Ya Allah, ini dia guys. Ini dia, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhlukmu, Mbak Endah ya. Gitu ya guys. Oke. Ustazah, apa yang harus dilakukan sebagai anak jika orang tua berwasiat agar rumahnya dengan dijual untuk kebersamaan? Ya, tinggal jangan dijual aja. Tapi jika nanti pada akhirnya rumah itu tidak terpakai, tidak ada orang yang mau ke rumah itu, teman-teman, itu menjadi mubazir. Silahkan dijual, nggak ada masalah untuk kepentingan bersama. Daripada dia jadi mubazir ya. Gimana kalau suami menggadaikan aset istri saat tidak mengetahui dosa? Itu namanya penipuan. Ustazah, boleh nggak ngambil jualan untung berbanyak? Nggak apa-apa Mbak Kamal. Yang tidak boleh itu adalah memonopoli barang. Misalnya kita minyak lagi langka, kita simpan dulu, kita beli berton-ton, ya, lalu kemudian kita simpan di rumah kita. Lalu saat dia langka kita naikkan harga, itu yang nggak boleh. Teman-teman ingat nggak waktu COVID ya, ada yang menumpuk masker dan akhirnya pas dia maskernya diperlukan dia naikkan harga. Itu namanya monopoli pasar. Itu hukumnya haram. Kalaupun dia nanti dapat sesuatu, ya itu akan nanti dia tidak akan berkah bagi pengusahanya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Sholat nggak pakai iftitah nggak apa-apa ya. Sholat nggak pakai iftitah nggak apa-apa ya. Masa kami disebut expired, za, naik dikit kali, za. Oke, ya expired tuh maksudnya tuh expired tuh udah hafal gitu, udah pinter, berbaik sangka lah. Expired, iya kayak gitu juga ya. Nah, aku asal aja guys, pokoknya kayak gitulah dalam pikiranku, expired itu kayak gitulah. Ya kan? Oke, gitu ya. Oke, halo Mbak Rati, Ustazah, bagaimana hukumnya kalau bersedekah tapi hutang angsuran lebih besar daripada pendapatan? Nah, jadi teman-teman tetap dianjurkan membayar hutangnya. Tapi kalau sedekahnya cuma sedekah subuh 1.000, tetap aja lah sedekah, nggak ada masalah kan, cuma 1.000, sebulan 30.000-nya. Nah, mudah-mudahan dengan 1.000 tadi itu, kita doa kepada Allah, ya Allah lapanglah rezekiku ya, ya Allah lapangkanlah rezekiku, lunaskan hutang-hutangku gitu ya. Oke guys, ya, oke, expert, oh ada R-nya, expert, boleh lah ya. Ustazah, kalau sholat awal waktu itu bagaimana? Ya sunnah, nggak ada masalah. Ya, Ustazah, kalau kita dikasih warisan sawah sama saudaranya ortu, tapi dari hasil sawah itu hasilnya tidak, tidak apa teman-teman ya. Oke, ya siap ya. Salam kenal Ustazah, jadi rajin sedekah subuh, Masya Allah, tabarakallah. Semangat ya teman-teman ya. Ustazah, Mbak Cimanes selalu ngikutin live-nya. Thank you ya Mbak Cimanes ya. Ustazah, bagaimana agar rumah cepat laku? 1. Sholat duha. 2. Lakukan sholat hajat biar rumahnya cepat laku. Yang ketiga, jual rumahnya ngomong-ngomong ke orang. Kan aku sudah sering bercandain teman-teman, tapi fakta. Mau jual rumah, tapi nggak ngomong. Nggak upload ke sosmed, nggak upload ke TikTok, nggak upload kemana-mana. Nggak upload ke grup, jual rumah dalam hati doang. Cuman dia dan malaikat Jibril yang tahu. Nanti saya tanya, apakah sudah dipasang pamfletnya mau jual rumah? Udah Ustazah. Udah berapa pamflet? 1 Ustazah. Letaknya mana? Di depan rumah Ustazah. Rumahnya di mana? Di pojokan Ustazah, jalan buntu. Manalah ada orang mau beli, malaikat Jibril aja yang nengok. Jadi kan saya sudah ngomong sama teman-teman, kalau mau jualan ngomong teman-teman, hey aku jualan bray, aku jual rumah nih, aku jual rumah nih, aku jual rumah nih, ngomong di chat, aku jual, kemana-mana ngomong, aku jual, bilang ya kalau ada yang mau beli, jual, ngomong gitu ya teman-teman ya, karena memang ada fakta, tapi bukan teman-teman ya, jauh di sana ya teman-teman offline-ku. Nel, tanahku nggak kejual, susah kali jual tanah tuh. Diomongin nggak? Ada sih kok omongin. Sama siapa?
Udah 5 orang, 5 orang. Udah dipasang pamfletnya. Udah. Di mana? Depan tanahnya. Tanahnya di mana? Dalam hutan. Ya siapa yang mau nengok, teman-teman? Jadi pamflet tuh jangan di dalam hutan, di dalam tanah itu ndak ada orang lewat, ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau jualan, kita harus ngomong sama orang kalau kita tuh jualan. Ya ini serius gitu ya, seimbangkan antara niat dan ikhtiar. Oke, sambil doa sholat hajat, sambil sholat duha, kita doakan semoga teman-teman, saya amin semuanya, teman-teman yang mau jual rumah, ya jual tanah, ya jual, pokoknya jual, semoga jualannya Allah mudahkan, Allah lariskan, Allah lakukan, Allah kabulkan, amin. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tapi diomong-omongin ya teman-teman ya. Ngomong gitu, jualan tuh ngomong, nggak bisa dalam hati. Lu mau ngapain? Nggak bisa ya. Ustazah, bagaimana kalau sholat tahajud? Kalau sholat tahajud selesai langsung sholat hajat dan sholat witir, boleh, nggak ada masalah ya. Oke. Ustazah, jualan keramik granit marmer, siap. Amin, amin. Doakan semoga teman-teman laris ya. Dengan syarat kalau kita jualan kita harus terlihat ya. Ustazah, besok aku ngomongin mau Ustazah. Iya. Zah, apa? Oh Ustazah, iya. Ustazah mau tanya, kalau suami menggadaikan aset istri, istri tidak mengetahui, nggak boleh. Itu penipuan namanya ya teman-teman ya. Yang wajib berkurban adalah orang yang mampu dan punya tabungan ya teman-teman ya. Ustazah boleh nggak mengaji tapi tidak menghadap kiblat? Nggak ada masalah. Kalau baca Quran, sholawat, zikir, ngulang-ngulang hafalan, muhasabah diri, tidak wajib menghadap kiblat. Yang wajib menghadap kiblat hanya sholat. Selebihnya tidak wajib ngadap kiblat. Ya, karena ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak duduk baring. Oke, siap Mbak Anur ya. Paham ya teman-teman ya. Ustazah bolehkah ngaji pakai HP? Boleh, tapi aku tetap saranin pakai Quran ya teman-teman ya. Ustazah nyapu di malam hari boleh nggak? Nggak ada masalah, nggak ada dalil yang mengharamkannya. Ustazah boleh nggak kita berkurban atas nama orang meninggal? Boleh banget. Mantap. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ya, orang tuaku sudah meninggal, andai dia menengok hewan kurban di lapangan itu, dia pasti pengen berkurban. Tapi karena dia udah meninggal, aku sedih ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kau ambil uangmu, kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu ya. Boleh ya. Ustazah di bulan kurban tapi kurbannya ayam, nggak bisa Besti. Kurban nggak bisa ayam guys. Kurban tuh hanya bisa kambing, satu orang satu nama. Kedua sapi, satu sapi 7 nama. Yang ketiga unta, satu unta 7 nama. Jangan ayam ya. Tolonglah. Janganlah gitu kali. Ya gitu ya teman-teman ya. Ayam pula. Oke, gitu ya guys. Gimana caranya? Gitu guys. Halo Mbak Nana Zikler. Rasulullah itu sekali dia berkurban 100 ekor unta. Bayangkan. Kita ayam. Nggak gitu konsepnya Besti. Rasulullah itu sekali berkurban 100 ekor unta. Bayangkan teman-teman. Merem dulu bayangkan 100 ekor unta. Masya Allah, tabarakallah. Halo Mbak Rati, Zah kalau kloset menghadap kiblat gimana? Idealnya membelakangi kiblat, tapi nggak ada masalah. Walaupun menghadap kiblat ya makruh aja sih. Oke, kok ayam sih? Iya ya, nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa ya. Pokoknya jangan ayam ya. Ustazah, saya punya anak angkat cowok usia 13 tahun, tapi dia lumpuh otak. Kalau saya punya wudhu ke toilet, Kalau saya punya wudhu ke toilet batal nggak? Anak angkat kalau tidak mukallaf tidak batal ya, tidak sempurna akalnya ya teman-teman ya, dia dianggap belum balik ya. Saya ditawarin jabatan, saya nolak karena tanggung jawabnya besar. Dosakah jika saya menolak rezeki Allah? Oh, itu bukan menolak rezeki. Itu namanya adalah bertanggung jawab dan memutuskan sesuatu dengan keputusan yang benar. Bahwa ini tanggung jawabnya besar.
kita nggak sanggup terima. Kalau kita terima nggak amanah, kita berdosa. Lebih baik tidak kita diterima. Kalau kita tidak terima aman ya. Menolak tawaran, menolak jabatan karena kita tahu kita takut nggak mampu, takut tidak amanah, something good, mantap ya. Aku sering sekali menolak jabatan, hampir setiap peluang aku tolak karena khawatir jadi dakwahnya nggak fokus sehingga aku akhirnya sibuk dengan urusan jabatan, akhirnya aku tidak mengambil itu. Is okay, nggak ada masalah ya. Ustazah boleh nggak berkurban dengan sistem arisan? Silahkan teman-teman, nggak ada masalah. Karena kalau kurban itu boleh berhutang, kalau haji nggak boleh ya. Karena haji harus mampu ya. Ustazah bagaimana kalau belum hafal doa selesai wudhu? Nggak apa-apa ya. Yang mesti teman-teman hafal doa mau berwudhu itu pun boleh pakai bahasa Indonesia. Apa boleh jual beli barangnya kita serahkan pembeli yang tahu atas kepercayaan? Cuman ini. Apa boleh jual beli barang yang barangnya kita serahkan pembeli yang tahu atas Allahu a'lam bishawab. Tak paham aku pertanyaannya guys ya. Ustazah, berkorban di negara orang boleh? Menurut Imam Hanafi boleh teman-teman ya. Menurut Imam Hanafi boleh kita berkorban jauh daerah orang. Dan menurut Imam Hanafi boleh nanti hasil dagingnya dikasih ke RT lain, ke orang lain. Boleh. Jadi dulu pada masa Rasulullah orang hanya berkorban di satu tempat dan memberikan dagingnya di satu tempat. Lalu Imam Hanafi mengeluarkan sebuah ijtihad. Boleh berkurban jauh, hasil kurban boleh diberikan ke orang jauh. Kalau dia berlebih di orang yang dekat. Masya Allah, lebih memiliki dakwah ya Zah. Ya, karena itu pesan orang tua. Orang tua bilang jangan pernah tinggalkan dakwah. Tinggalkan kerja nggak ada masalah. Gitu. Orang tua aku juga tidak menginginkan aku doktor. Mau doktor, mau nggak doktor terserah. Yang penting dakwah. Ya kan? Orang tuaku tidak terlalu happy aku punya gelar. Dia hanya lebih happy kalau aku berdakwah. Karena orang tuaku juga nggak terlalu paham dengan gelar. Ya, sehingga aku pun jadi tipenya melupakan itu. Karena tidak terbiasa mengingat itu. Yang penting kata mak aku, jangan tinggalkan dakwah. Biar tak usah ngantor, biar tak usah kerja. Yang penting tetap berdakwah. Seperti itulah. Ya, itu mak ya guys. Ustazah bolehkah niat kurban untuk orang tua yang sudah meninggal? Boleh ya teman-teman ya. Niat kurban untuk orang tua yang meninggal silahkan, boleh ya. Ya, karena sudah 20 tahun aku ceramah. Ya, dan orang tua tidak boleh meninggalkan itu. Jadi kalau ada jabatan yang akhirnya menuntut aku untuk meninggalkan dakwah, aku tidak mau. Gitu teman-teman ya. Karena selama ini dengan dakwah hidupku baik-baik aja, aman-aman aja. Tidak ada problem, semua baik-baik aja, tidak ada kesulitan, insya Allah tidak ada satu kekurangan, aman-aman aja ya. Akhirnya tidak mengharuskan aku untuk mengambil macamlah namanya jabatan ya. Oke, Zah, oke, doain konsisten ya guys. Zah, kalau lagi sholat subuh di masjid komat gimana? Kalau komat nggak apa-apa. Kalau azan ya nggak boleh ya. Jadi kita lagi sholat, kemudian terdengar iqomah, lanjut aja sholat di rumah, nggak ada masalah ya. Oke, teman-teman sehat ya, semuanya lope-lope Asia ya. Yang baru mampir, teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya guys. Oke, Ustazah, apakah kalau bayar fidyah tetap harus bayar hutang puasa? Kalau teman-teman bisa bayar hutang, ngapain teman-teman bayar fidyah? Berarti bisa bayar hutang, jangan bayar fidyah. Jadi idealnya kalau udah fidyah, fidyah aja. Ustazah, doa untuk membuka rezeki, mohon bimbingannya. Rajin sholat duha, rajin sholat hajat, kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit. Ya. Ada doa minta rezeki tapi sangat panjang sekali ya. Gimana cara saya memberitahunya ya? Tapi itu sering, setiap saya ceramah saya selalu baca doa itu. Teman-teman tinggal aminkan aja sih. Allahumma inkana rizquna fis sama fanzilhu ya Allah ya. Kalau rezekiku di langit turunkan. Wa inkana rizquna fil ardi fa akhrijuhu. Kalau dia di bumi angkat ya. Wa inkana ba'idan faqaribuhu. Kalau dia jauh dekatkan. Inkana haraman fatahiruhu. Kalau dia haram sucikan ya. Gimana tuh cara aku menjelaskan doanya? Aku terlalu cepat teman-teman. Apakah aku terlalu cepat?
Kok ada yang bilang aku terlalu cepat ya? Oke, aku hidup, astagfirullah. Aku terlalu cepat, madu jam 9 ya, bentar lagi madunya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Betul, sekali mantap itu doa habis sholat duha. Ya, Masya Allah. Ustazah doa agar anak soleh dan soleha. Rabbi habli minas salihin. Catat yang sudah senior, kalau nggak expired. Rabbi habli minas salihin. Yang sudah berjabu-jabu di sini, catatkan guys. Rabbi habli minas salihin. Ya. Siap Mbak Anur, nanti aku buatkan. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Oke, tidak cepat ya, Masya Allah ya. Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh dibelikan makanan untuk tukang kerja? Boleh ya, teman-teman ya. Jadi thank you ya, udah tulis Rabbi habli minas solihin, semoga jadi amal jariah. Jadi sedekah subuh itu apapun yang kita berikan kepada makhluk Allah yang lain dengan niat karena Allah, untuk mengharapkan ridho Allah. Jadi boleh aja kita bersedekah, ngasih makan tukang, traktir teman, ngasih makan kucing, is okay ya. Oke, siap Mbak Virgo. Oke, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang ketahuan selingkuh? Berbakti aja, selingkuh nggak selingkuhnya dia, selesaikan. Apakah dimaafkan atau diberikan efek jerah, tapi tetap bakti ya bakti aja teman-teman ya. Karena orang tua walaupun dia maksiat, kita tetap bakti selagi dia tidak menghantarkan kita kepada kejahatan ya. Jangankan itu, beliau non muslim aja kita wajib bakti. Beda agama saja kita wajib bakti. Beda agama orang tua kita wajib bakti ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, pengen kurban, Ustazah. Iya, Ustazah doang nih udah kelewatan. Sedekah subuh untuk beli pupuk tanaman, Bu ya. Sedekah subuh untuk beli pupuk tanaman, boleh nggak? Pupuknya untuk siapa Mbak Iwish? Sedekah subuh untuk beli pupuk tanaman. Kalau pupuknya untuk kita, berarti itu bukan sedekah subuh, itu namanya tabungan untuk beli pupuk. Tapi kalau pupuknya untuk orang, ya. Tapi kalau pupuknya untuk orang itu boleh ya. Halo Mbak Naila ya. Pesantren yang recommended, aku tidak boleh menyebutkan nama instansi di TikTok. Nanti pelanggaran teman-teman ya. Coba di DM aja kita diskusi. Ustazah, kita mengurus orang tua apakah kewajiban menantu? Tidak, sunnah ya. Halo Mbak Eli ya. Oke. Ustazah, kapankah dianjurkan puasa qadha? Kapanpun boleh, nggak ada hari khusus ya. Oke, gitu ya. Ustazah, gimana kalau orang tua yang banyak hutang? Kita sebagai anak harus gimana? Maka yang menjadi tanggung jawab itu adalah tanggung jawab orang tua yang berhutang. Kita sebagai anak tidak bertanggung jawab untuk melunaskan hutangnya. Tapi kalau kita ingin melunaskan, itu bagian dari sedekah ya. Dan kalau dia meninggal, kita berkewajiban juga untuk menyelesaikan hutangnya. Tapi kalaupun kita nggak selesaikan hutangnya, nggak apa-apa. Nanti orang tua kita tetap yang kena dosanya. Jadi kalau teman-teman lihat yang ngomong kayak gini, ya, ayo siapa yang masih punya hutang, tolong sampaikan ke ahli waris. Lalu ketika disampaikan ke ahli waris, lalu ahli waris merasa bahwa dia tidak mau mengganti hutang, tidak ada masalah, tetap dosa dikembalikan kepada orang yang meninggal ya. Yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, teman-teman semuanya ya. Oke, iya, pengen kurban ibu tapi tidak ketahuan suami gimana? Tergantung teman-teman itu uang siapa. Kalau itu adalah murni uang istri, dari hasil penghasilan istri tidak perlu suami tahu. Oh enggak Ustazah, itu uangnya uang nafkah suami yang udah saya kumpul-kumpul. Apakah suaminya meminta laporan setiap uang yang terkumpul? Kalau enggak meminta laporan, akadnya cuma seperti ini. Ini aku kasih uang buat kamu, terserah kamu mau diapain. Maka berarti akadnya akad terserah. Maka boleh mengorbankan orang tua tanpa izin suami. Tapi kalau akadnya adalah ini uang 5 juta, lu info ya ke gua, uang tuh dipakai buat apa. Nah, kalau itu akadnya bahkan harus izin suami, ya. Ustazah, apa yang
Apa yang bertahan dalam perdebatan? Mbak Umi Fatonah, apa maksudnya? Guys, apakah aku terlalu cepat? Bisakah kurban atas nama almarhum yang sudah meninggal? Jawabannya adalah bisa. Ya, jawabannya adalah bisa. Berkurban atas nama orang yang meninggal? Jawabannya adalah bisa. Oke, Ustazah, bolehkah sholat sunat? Cepetnya luar biasa ya. Ustazah, bolehkah sholat sunat yang lainnya setelah sholat witir? Boleh. Witir bukan sholat penutup ya. Witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh witir. Komennya terlalu cepat, tapi akunya terlalu cepat nggak guys? Kadang-kadang kalau komennya terlalu cepat, aku jadi terpancing untuk cepat. Oke, aku jelaskan ya. Sholat witir itu bukanlah sholat penutup. Tapi witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh witir. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib. Isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Karena witir adalah sholat ganjil, maka tidak boleh 2 kali dalam satu malam. Jadi kalau habis isya teman-teman udah witir, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Jadi boleh aja sholat setelah sholat witir, gak ada masalah ya. Tapi jangan witir lagi setelah itu ya. Oke. Jawab dulu saja pertanyaanku, yang mana ya? Andaikan engkau tahu perasaanku, aku ingin menjawab semuanya, tapi cemana lah ini, kacamata yang salah ini ya. Oke, Ustazah, mandi pakai air garam itu memang ruqyah ya Zah? Tidak ya. Baca ayat-ayat ruqyah saja. Kan teman-teman tahu ayat-ayat ruqyah ya. Nah, dibaca ayat-ayat ruqyah. Garam itu memang ditakuti oleh jin ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya. Asal jangan menganggap garam itu yang membuat kita selamat ya. Oke. Iya, teman-teman sehat ya. Semuanya yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Berapa batas maksimal yang diakikahkan sampai anak balik berakal ya, teman-teman ya. Oke, kok tumben gak pakai baju putih? Dari luar aku guys ya, dari luar aku ya. Ustazah doang yang terbaca, setelah itu terbang sudah dia ke atas. Bentar ya guys. Sedekah subuh minta penjelasan lagi, boleh. Sedekah subuh adalah sedekah yang dilakukan dengan waktu dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Siap ya? Dari adzan subuh sampai habis waktu subuh ya. Nah, itu dia guys. Ya, boleh teman-teman taruh ke masjid 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Ini kan wajah-wajah 2000 kan semuanya. Lalu teman-teman berdoa, ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringan siksa kuburnya. Atau kumpulkan dulu di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 setiap subuh. Lalu kemudian kasih setiap Jumat. Itu bisa. Apa yang bisa bertahan dalam perdebatan jaminan surga? Mana teman-teman? Gak ada ya. Berdebat justru tidak baik ya. Karena ada dalil wajadilhum billati iya ahsan. Maka berdakwahlah dengan jidal ya. Dengan kata-kata yang baik, tidak dengan berdebat ya. Oke, aku naik jadi 5.000. Jadilah, Masya Allah. Udah wajah 5.000 guys. Nanti PP-nya nggak miring lagi. Lurus sudah kalau udah 5.000. Ustazah, bagaimana menghilangkan sihir? Baca doa, baca doa terhindar dari sihir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Halo Mbak Livani Amoy ya. Nah, gitu caranya ya, teman-teman ya. Coba catat guys. Jadi yang aku baca tadi ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, halo Mbak Dias, dengan kejahatan semua makhluk. Nah, itu adalah
doa, thank you teman-teman yang udah nge-give, semoga jadi amal jariah ya. Itu adalah doa supaya terhindar dari hipnotis, sihir, kemudian jin, setan, iblis, kemudian binatang berbisa ya. Ini adalah caranya ya. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu harus hafal tuh, teman-temanku harus hafal ya. Biar terlindung lah dari sihir, orang hasad, orang dengki, orang iri itu. Hafal teman-teman ya, harus hafal tuh ya. Nggak apa-apa lah payah-payah dikit ngafal guys, yang penting bermanfaat ya. Ustazah, mana tadi Ustazah doang? Apa tadi mau aku jelaskan ya? Aduh, nggak kebaca guys. Ustazah, apa hukumnya bersentuhan dengan suami, batal wudu atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke. Tata cara mandi junub, ambil air. Enggak ya. Jadi mandi junub, cebok dulu, bersihkan kedua tangan dulu, bersihkan kedua jari dulu, usahakan berwudu dulu, lalu pasang niat. Sengaja aku ya mandi junub, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke eh, kepala sampai basah bagian ujung kaki, kemudian tumpahkan ke bagian kanan, kemudian ke bagian kiri sampai basah semuanya, selesailah mandinya itu. Baru teman-teman boleh pakai sabun ya. Cuman atas, kanan, kiri. Atas 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kalau kesiangan boleh wudhu enggak? Kalau kesiangan masih bolehkah sholat subuh? Harus sholat subuh ya, walaupun kesiangan harus sholat subuh ya teman-teman ya. Bersentuhan dengan anak laki-laki yang belum balik, udah balik pun dia, kalau anak kandung kita ndak batal guys. Kan karena anak kandung kita itu mahram bagi kita, oke? Gitu ya teman-teman ya. Hello semuanya yang baru mampir. Nanti teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya, teman-teman ya. Nah, untuk anak tiri misalnya ada seorang janda anak 3 nikah dengan laki-laki baru. Seketika laki-laki itu menikah dengan janda anak 3 itu, maka seketika itu pula bapak tiri menjadi mahram bagi anaknya. Berarti bapak tiri menjadi mahram bagi anak tirinya. Itu mahram karena ikatan pernikahan, tidak batal ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Berwudu pakai handuk boleh nggak? Nggak pakai handuk nggak apa-apa. Ustazah pakai sunscreen saat haji. Saat haji, selagi teman-teman dalam posisi tawaf ngambil miqat, teman-teman nggak boleh pakai yang wangi-wangi ya. Nanti aku buatlah fiti haji ya, teman-teman ya. 1 paket ya. Fiti tentang haji ya. Oke. Ustazah, kalau kurban uang suami istri mendapatkan pahala kurban nggak? Halo semuanya, pengumuman. Bilang sama orang yang berkurban bahwa jangan lupa doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Rasulullah sekali dia berkurban, seluruh orang dia doakan. Ya Allah, ini kurbanku, pahalanya untuk istriku, anak perempuanku, anak laki-lakiku, para syahidin, orang mujahid, dan seluruh umat. Jadi sekali dia berkurban, satu semua orang dia doakan. Maka teman-teman yang berkurban, jangan lupa doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Ya, doakan pahalanya. Oke, gitu ya teman-teman ya, yang tidak berkurban. Ustazah, fiti haji coba ingatkan Mbak, itu penting loh Mbak, belum aku buat. Ustazah, kenapa Mekah dan Madinah disebut tanah kadang suci? Ustazah, kenapa Mekah dan Madinah disebut tanah suci, kadang disebut tanah haram? Tanah suci adalah tanahnya suci. Tanah haram adalah haram melakukan aktivitas-aktivitas yang bermaksiat, yang melanggar syariat. Banyak ndak dibaca. Iya, maaf ya, tak terbaca.
sholat fajar sesudah iqomah masih boleh nggak? Masih bisa. Jadi gini guys, sholat fajar itu adalah bukan sholat antara azan dan iqomah. Sholat fajar itu adalah sholat sebelum dan setelah, adalah sholat sebelum sholat subuh. Misalnya orang azan 4:30, orang udah ke masjid. Lalu kemudian jam 5 orang udah pulang ke rumah. Lalu kemudian kita pasang niat sholat fajar, walaupun orang udah pulang ke rumah, selagi masih ada waktu subuh, kita masih bisa melakukan sholat sunat fajar ya. Oke, siap Mbak Cahaya ya. Kayak rudal Palestina ya. Madu enak ya. Terima kasih ya yang udah beli madu, dinikmati madunya. Yang belum beli sebentar lagi bisa beli madu ya. Zah, tahu Zah komennya terlalu cepat. Iya. Kalau kita ada lomba ngetik terbaik adalah pemenangnya adalah kanal kita ya. Teman-teman nih jarinya dari apa nih? Asik ngetik aja semuanya. Zah, puasa Daud bolehkah sekalian bayar hutang? Jangan ya. Satu niat, satu amal ya. Teman-teman ya, usahakan satu niat, satu amal ya. Halo Mbak Neda. Iya. Ya thank you Mbak Yunis. Ada temanku suka sholawatan guys. Ini cerita baik ya guys. Ini nggak ghibah ya. Jadi temanku itu suka sholawatan ya. Saking sukanya sholawatan, kalau kaget dia sholawat guys. Jadi waktu terkaget, dur. Apa katanya? Ya Badrotin, ya Badrotin, ya Badrotin. Saking rajinnya dia sholawat guys. Terkejut dia ya Badrotin katanya. Kalau teman-teman apa? Mati kau. Beda quality orang yang rajin sholawat dengan yang enggak ya guys. Oke, najis yang tidak Ustazah kalau sholat qobliyah haruskah sholat fajar? Qobliyah itu adalah sholat fajar juga. Qobliyah itu adalah fajar, fajar itu adalah qobliyah. Ya. Ya kan enak guys, kalau terkejut al hijratu kan batal guys. Oke ya teman-teman ya. Oke ya, saking khusyuknya ya. Teman-teman, waalaikumsalam warahmatullah. Cara berbakti kepada suami yang selingkuh. Pertama, tentukan dulu. Teman-teman udah maafkan nggak perselingkuhan itu? Kalau udah maafkan, mulai dari nol. Jangan pom bensin doang yang mulai dari nol. Ya, mulai dari nol, maafkan, komitmen dia, jangan melakukan lagi. Dan kalau dia sudah minta maaf, kita sudah maafkan, jangan dibahas terus. Besok lusa dibahas lagi, tahun depan dibahas lagi. Dah, setelah dimulai dari nol kayak pom bensin, maka baru teman-teman ulang kehidupan seperti menikah ulang. Udah gitu aja. Ya, tapi kalau teman-teman belum memaafkan, mana bisa berbakti? Sulit. Ya, jadi kalau dia selingkuh, dia udah mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulang lagi, maafkan dia, sudah. Mulai lagi dari nol. Jangan menjadi ahli sejarah sepanjang masa. Minggu depan itu juga yang dibahas lagi. Ya, buka lembaran baru. Kita mulai dari nol ya Pak. Gitu. Oke. Halo Mbak Alia. Zah. Oke, kalau anak yatim santunan sembako uang ibunya ikut makan boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah teman-teman ya. Apalagi kalau anak tuh belum balik ya, anak itu belum balik berakal, maka maka dia nanti masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Tiada maaf untuk orang yang selingkuh. Biasanya selingkuh sekali keterusan. Sebenarnya aku mau ngomong gitu guys, tapi nanti dijadikan pula rekomendasi buat orang-orang ini. Takut pula aku ya guys. Jadi aku bebe aja lah ya guys ngomong ya guys. Oke gitu ya teman-teman ya. Aku yang ngomong, Mbak Elis yang ngomong ya guys. Ya. Oke, Zah, iya. Masih ada puasa Syawal enggak? Masih ada puasa Syawal ya sampai tanggal 9 Mei. Oke. Suami saya baik tapi enggak sholat. Itu gimana Ustazah? Suami baik tapi nggak sholat itu gimana? Berarti hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya. Ya Allah ya Mbak Tia, semoga anaknya menjadi anak yang soleh soleha. Piye caranya Fes tetap senyum kayak Ustazah? Senyum aja. Senyum aja. Kalau lagi sebel tetap senyum. Wah, ya gitu ya guys, canda ya guys. Saya orang biasanya saya pesan gula madu, siap ya Mbak Supriyansa ya. Ustazah menyimpan emas dengan niat untuk simpanan gak apa-apa. Emas itu sama dengan
tabungan ya teman-teman ya, semacam investasi ya teman-teman ya, semacam investasi atau tabungan asal dikeluarkan zakatnya ya. Sesat Pak Huyam, Bapak sesat kah? Oke ya. Kemudian surga suami dalam ridhonya istri, surga istri dalam ridhonya suami ya, itu bisa ya teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah amal, ketika suaminya tetap mengarahkan kepada kebaikan dan kemudian kita menganjurkan mengikuti itu, dan sebaliknya ketika istri menganjurkan kepada kebaikan kemudian suami mengikuti itu, kedua-duanya insyaallah akan mendapatkan surga. Oke, aku bunga deposito, betul ya, bunga suara oke guys, bunga deposito tidak dianjurkan ya guys. Boleh Mbak Aldi jam 9 ya, kita buka keranjang madu ya. Selesai syuruk istiqoroh boleh nggak? Saran aku selesai duha aja ya teman-teman ya. Oke, Zah, uang sedekah subuh saya belikan rokok. Astagfirullah, untuk keponakan jangan ya. Sedekah itu kalau bisa yang tidak melanggar syariat atau tidak mendatangkan mudarat dan kesulitan bagi orang lain ya. Jadi belikan yang baik-baik aja ya, belikan makanan ya. Halo Mbak Kuyasa, Assalamualaikum. Ustazah pengen nanya, kalau sholat tahajud doanya nggak gitu hafal gimana? Doanya nggak apa-apa, yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Yang penting Al-Fatihah teman-teman baca ya. Oke, yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Oke gitu ya, zikir pagi sore apapun boleh. Tapi kalau teman-teman mau zikir lapang rezeki ya, teman-teman bisa hafal, nanti aku buatkan ya. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya ya. Oke, halo Mbak Ika Kartika, sedekah Ustazah supaya kita kuat dalam segala maksiat, doa yang penting dibaca apa Zah? Supaya kita kuat dalam maksiat, maksudnya gimana? Kita kuat dalam maksiat, coba diulang ya. Oke gitu ya teman-teman. Tidak ada Pak Zaci ya. Ustazah, kalau sholat taubat bisa dilakukan setiap habis sholat wajib nggak Zah? Bisa, kecuali sholat asar dan sholat subuh ya. Jadi sholat sunat taubat boleh dilakukan setiap habis sholat, kecuali sholat asar dan sholat subuh. Oke, yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya ya teman-teman ya. Zah, kalau sholat tahajud dikerjakan 2 kali di sepertiga malam pertama dan sepertiga malam ketiga, mantap. Jadi tahajud itu terbentang dari habis isya sampai adzan subuh. Saya ulang, sholat tahajud itu terbentang dari habis isya sampai adzan subuh. Jadi teman-teman misalnya jam 10 tahajud, jam 2 lagi tahajud, silahkan, nggak ada masalah. Sama dengan sholat tarawih juga gitu. Tarawih itu adalah terbentang dari adzan isya sampai subuh. Ya, dari adzan isya sampai subuh ya. Jadi tahajud habis isya, kemudian nanti tahajud lagi tengah malam, nggak ada masalah ya. Mengatasi iman yang naik turun. Ya, tabiat iman memang al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Iman itu kadang naik, kadang turun. Cara menyikapinya gimana? Kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan ibadah itu. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Jangan mengerjakan ibadah hanya saat kita rajin saja. Kerjakan ibadah walaupun kita dalam keadaan malas. Jangan cari rezeki saat kita tertekan saja. Carilah rezeki saat kita dalam keadaan lapang ya. Gitu ya teman-teman ya. Ada orang-orang yang hanya mau bekerja kalau dia punya hutang. Dia mau bekerja kalau dia nggak ada uang. Kalau uangnya udah ada, dia nggak kerja lagi. Salah. Bekerjalah dalam keadaan sempit maupun lapang. Rajinnya seseorang diukur adalah saat dia sudah mapan, dia tetap bekerja. Karena dia bekerja bukan untuk uang, tapi dia bekerja karena untuk ibadah. Kalau kerja untuk uang, maka orang kaya akan berhenti bekerja. Tapi kalau kerja untuk ibadah, sekaya apapun dia tetap untuk melakukan pekerjaan itu. Kalau kita melakukan ibadah karena kita rajin, maka saat kita malas kita akan berhenti. Tapi kalau kita melakukan ibadah dengan niat karena Allah, malas dan rajin kita tetap melakukan. Gitu loh maksudnya. Paham ya teman-teman ya?
Oh, aku didengerin gak nih ya guys? Ngomong aja sendiri aku ya. Ustazah, sholat taubat harus setelah sholat fardu? Tidak. Ya, kapanpun boleh ya. Tapi habis asar dan habis subuh nggak boleh ya. Oke, gitu ya. Tahajud, apakah harus tidur dulu? Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol saja. Duduk di bangku, sedangkan ANJN habis duduk juga di bangku itu. Usahakan jangan ya teman-teman ya. Kayak temanku banyak dokter hewan. Dia harus menyuntik ANJIEG ya. Maka dia mempersiapkan tanah di belakang. Ya, mempersiapkan tanah di belakang, nanti bajunya tetap dikasih pasir atau tanah, dibilas dengan air. Tangannya juga begitu ya. Jadi teman-teman kayak gitu ya. Oke, Mbak Nuansa Bonsai, Masya Allah. Ustazah, oke, Ustazah, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat yang 2 rakaatnya dilakukan setelah ba'diyah zuhur boleh? Nggak bisa. Jadi kalau 2 rakaat sebelum, halo Mbak Tati, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur ya. Oke, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur ya, teman-teman ya, gitu ya. Ustazah, baiknya kalau pergi umroh, permintaan sama tetangga dan teman-teman apa diam aja? Kalau mau pergi umroh, ucapkanlah, mohon maaf lahir dan batin ya Bu, saya mau umroh, tak tahu kita umur, ya kita semoga ketemu lagi ya. Kalau kita nggak ketemu, aku mohon maaf lahir batin ya Bu, kayak gitu guys. Oke, perlulah kita minta maaf ya. Oke ya, Ustazah. Keburu ikomat, kalau sholat qobliyahnya keburu ikomat di rumah nggak apa-apa. Jadi qobliyah itu bukan sholat bukan sholat antara azan dan iqomah. Qobliyah itu adalah sholat sebelum sholat fardu. Jadi misalnya azan jam 4:30 di masjid, lalu orang sholat di masjid dan orang sudah pulang. Teman-teman di rumah bangun jam 5, masih ada loh waktu subuh, boleh loh qobliyah 2 rakaat loh. Lalu kemudian sholat subuh 2 rakaat ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Halo Mbak Nuansa. Oke, thank you ya. Ustazah, sebaiknya gimana kalau teman menjatuhkan di media? Kalau teman menjatuhkan di media padahal udah dikasih tahu tapi ngeyel. Ustazah, sebaiknya gimana kalau teman menjatuhkan siapa? Di media padahal udah dikasih tahu tapi ngeyel. Menjatuhkan apa nih maksudnya, teman-teman? Coba diperjelas ya. Ustazah, boleh nggak kita bayar hutang dengan kurban atas nama almarhum? Mantap pertanyaannya. Coba lihat variabel dari pertanyaannya. Bolehkah kita membayar hutang orang yang meninggal dengan cara berkurban atas nama orang meninggal? Nggak bisa. Kalau mau bayar hutang orang meninggal, bayar aja kepada orang yang dia hutangkan. Kalau mau berkurban kepada orang meninggal, ya kurban atas nama dia. Because hutang dan kurban 2 hal yang berbeda. Ketika kita berkurban atas nama orang meninggal, tidak serta-merta menjadikan hutang orang itu kepada orang lain itu menjadi hilang. Atau kita balik mungkin pertanyaannya gini, saya berhutang atas nama orang meninggal. Itu ada orang meninggal, saya hutang sama dia. Caranya saya kurbankan atas nama dia, itu nggak bisa. Jadi kalau mau bayar hutang kita kepada dia, cari ahli warisnya atau ganti dengan sedekah. Kalau kita mau kurbankan dia, itu namanya pahala kurban. Beda dengan pahala melunaskan hutang ya. Oke, sebelum sunat zuhur, sebelum zuhur atau setelah zuhur. Kalau sholat sunnah zuhur itu ada yang sebelum, ada yang sesudah. Oke, sip. Ya, keren ya Mbak Nuansa, jazakumullah khairan katsir ya. Jadi kalau sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah sebelum zuhur, setelah zuhur ada. Suratnya bebas, nggak ada masalah ya. Sengaja aku sholat sunnah, halo Mbak Syukri. Sengaja aku Mbak Lina, sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur, sunnah atasku karena Allah, sholat 2 rakaat kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat sunnah setelah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, sholat kayak sholat subuh ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya guys. Kita berteman di kanal ini, kita ngobrol saja ya, kita ngobrol ringan saja tanpa justifikasi, tanpa penilaian apapun. Teman-teman yang bertanya, aku tidak akan menilai apapun, aku jawab saja senampak mata aku ya. Ustazah, thank you Mbak Senja, Mbak Ratu.
Ustazah, Mbak Ros, Mbak Lulu, kalau punya emas jumlah yang dipakai sama yang disimpan, misalkan jumlah 80 juta, apakah wajib zakat? Harus 85 gram emasnya. Harus 85 gram. Coba dihitung emasnya udah 85 gram belum? Kalau udah 85 gram, keluarkan zakatnya. Oke? Caranya gini. 85 gram. 1 gram itu berapa? Katakanlah 1 gram itu 1 juta. Kali kita punya 100 gram, berarti 100 juta. Di konversi ke rupiah, berarti zakatkan sekitar 2.500.000. Ya, Mbak Yohana, boleh emasnya yang kita zakatkan, boleh uang kita ambil untuk bayar zakat, terserah. Yang penting senilai. Jadi emasnya mesti 85 gram. Bolehkah kita berkurban ketika kita masih punya hutang? Tergantung. Kalau hutangnya jangka panjang dan ada kemungkinan kita untuk membayarnya, mampu kita membayarnya, boleh kita berkurban. Ya, silakan ya teman-teman ya. Tapi kalau kita punya hutang, tak mampu rasanya kita membayar, maka dulukan hutang. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, setelah baca doa tahajud duha boleh langsung terus doa dan baca doa fardu? Boleh ya teman-teman ya. Bagaimana cara membayar hutang tapi sudah putus kontak dengan orangnya? Cara pertama, cari ahli warisnya. Entah anaknya, entah menantunya, asal jangan mantannya. Gak ada hubungan soalnya ya. Cari mereka. Kalau nggak ketemu mereka, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah ya, untuk mengganti hutang saya kepada si fulan. Halo Pak Doni. Zah, terima kasih ilmunya. Kerja jangan saat sempit, tapi kerja walaupun saat lapang. Oh iya jelas. Gini guys, ada orang yang mau kerja kalau udah ada hutang. Kalau udah ada hutang kerja dia. Kalau lagi banyak uangnya berhenti dia. Maaf ya teman-teman, kita belajar jadi nggak apa-apa ya. Hafsah, Mbak Laide, teman-teman tahu ular nggak? Maaf ya, ular itu ketika dia memakan mangsa, misalnya dia memakan kijang ya, dia makan sup blek, habis itu dia cari ranting atau dia cari pohon, itu dia tidur guys. Tidur dia bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, sampai berlumut kulitnya itu, tidur dia sampai dia kenyang. Nanti dia lapar lagi, dia baru bangun lagi guys, si ular ini guys. Lalu kemudian dia ambil lagi, dia cari makanan lagi, diambilnya sup masuk ke perutnya, dia tidur lagi, bahkan sampai setahun guys. Maksud saya gini, maaf izin ya, jangan jadi ular. Ketika ada rezeki, udah ada rezeki, santai laku. Udah ada uang tuh, pakailah dulu. Nanti kalau habis baru dicari lagi. Itu mirip ular lah itu. Aku tidak mengatakan ular, tapi polanya pola ular. Kita nggak seperti itu. Orang yang rajin adalah orang yang bekerja tanpa ada asbab, tanpa ada sebab. Kalau dia bekerja saat ada hutang saja, setelah lunas hutangnya dia malas lagi, itu bukan orang rajin. Kalau dia bekerja saat ingin mencapai tujuan tertentu, dia kerja karena ingin beli ini. Udah, nanti pas udah kebeli dia nggak kerja lagi guys. Tidak, kerjalah. Orang yang rajin itu adalah saat dia udah mapan pun dia tetap bekerja, karena kerjanya untuk ibadah. Oke, jadi kalau mau lihat orang rajin, lihat orang yang mapan tapi tetap rajin. Nah itu adalah orang yang rajin dan dia otomatis sudah bekerja bukan karena uang. Karena kalau dia bekerja karena uang, pasti dia udah berhenti, orang dia udah mapan. Iya dong. Jangan kerja karena uang. Kalau kita kerja karena uang banyak kita berhenti. Ngapa lagi? Santai aja lah, uang udah ada kok. Jangan. Karena kita bekerja itu, karena itu kewajiban. Fardu kifayah. Kita kerjakan itu walaupun kita udah punya banyak uang. Paham ya teman-teman ya? Nah kan kalau bekerja cuma karena uang, banyak orang yang udah nggak kerja. Jadi kalau mau lihat orang rajin, lihat saat dia udah mapan, dia tetap mau melakukan. Itu sunnah. Oke? Jadi jangan ada lagi, saya bekerja untuk apa? Untuk beli rumah. Jangan, udah terbeli rumahnya berhenti dia. Oke ya. Ustazah, apa benar orang yang belum diakikah tidak boleh berkurban? Nggak benar ya. Akikah itu tugas orang tua. Kurban tugas kita. Kalau kita tidak diakikahkan orang tua kita tetap mesti berkurban kalau kita mampu. Oke? Paham ya teman-teman ya? Ustazah, bolehkah berkurban atas nama orang tua yang meninggal? Bagus sekali, nggak masalah. Ya, itu ada dalil ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, dia menangis. Kenapa engkau menangis? Andaikan mak bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban ya Rasulullah. Oke.
Ya udah, kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu. Oke, jadi boleh ya. Jangan kayak ular guys. Pakailah dulu duit yang ada tuh. Nanti cari lagi. Ya, sampai ada kasus di kampung orang tuaku. Itu ular itu kalau dia sudah makan banyak guys, dia cari kayu guys. Dia melilit tuh di kayu. Kadang kita nggak tahu itu ular guys. Melilit di kayu. Sampai ada orang yang nyari kayu, lalu dia mau motong kayu, udah melilit dia dengan udah kayu tuh udah belumut. Saking dia itu udah makan kenyang, dia tidur aja lagi. Ya, sampai akhirnya orang yang motong kayu tuh dipotongnya kayu tuh terus di atas badan ular ini guys. Tus ekornya gerak. Kok bergerak ya? Ditesnya lagi. Kok gerak ya? Rupanya itu di atas ular guys. Saking belumut ular itu berbulan-bulan tidur. Jadi jangan kayak ular. Ya, tapi janganlah ini teman-teman jadikan dalil, bang, abang ini cemular kata ustazah. Jangan ya, nanti aku kena. Itu contoh aja guys ya. Ustazah mau kurbankan diri kita dulu atau orang tua dulu? Nggak boleh. Teman-teman ingat ceramah aku yang kemarin? Kita dulu, dalam hal ibadah kita dulu ya. Baru dalam hal dunia boleh orang lain dulu. Tapi kita mau kurbankan orang tua, kita kurban dulu, oke? Kita mau itu contoh aja ya. Kita mau umrahkan orang tua, kita umrah dulu. Kita mau hajikan orang tua, kita haji dulu. Ya, kita mau apa namanya? Ya itulah, pokoknya kita dulu. Dalam hal akhirat kita dulu, ya. Oke, kok suaraku hilang mulu sih teman-teman? Mentang-mentang mic-nya dari zaman Nabi Adam nggak ganti-ganti. Suaraku ada guys. Ini mic yang mengantarkan kita dari 0 followers loh sampai kehadiran teman-teman nih. Mic Sakti Mandraguna ya. Mic paling rendah TNW. Jadilah udah lama sekali mic-nya nggak ganti-ganti. Ustazah, orang tua udah meninggal tapi belum akikah. Haruskah diakikahkan? Tidak. Mengakikahkan itu tugas orang tua kepada kita, bukan tugas kita kepada orang tua. Ya teman-teman ya. Jelas suaranya dari Singapura. Mantap Mbak Wiwi. Ngapain Mbak Jojo kali ke Singapura? Mbak sini aja lah, Pekanbaru. Oke, Mbak Samsidar, Mbak Bae, Assalamualaikum. Ustazah, saya mau tanya, jam 5 subuh untuk sholat pas mandi ternyata haid, apakah harus kodo? Tidak. Wanita haid tidak ada kodo ya. Saya udah haji, habis itu ngumrohin mertua, nggak apa-apa, it's okay, nggak ada masalah ya. Temannya, kalau tidak tahu kita buat korbankan orang tua dulu, nggak apa-apa. Sekarang Mbak kurban ya. Jadi gini konsepnya teman-teman ya. Teman-teman klik dulu foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya karena kita ceramah sudah hampir tiap hari. Aktifkan tombol lonceng live-nya. Nanti kita bahas tentang talak, kita bahas tentang sedekah, infak, wakaf, semua kita bahas. Ya, kita ulang terus. Yang baru mampir klik yang ada di atas, follow, aktifkan tombol lonceng untuk video dan live. Kita udah mulai ceramah setiap hari ya teman-teman ya. Dan ini udah sering aku bahas di ceramah-ceramahnya aku. Jadi gini, dalam hal dunia boleh orang lain duluan Mbak. Kita mau makan, lalu orang bilang, orang nengok, Mbak mau ngapain? Aku mau makan. Ya udah kamu dulu aja deh, boleh. Dalam hal dunia boleh orang lain duluan. Ya, ya dalam hal dunia boleh orang lain duluan. Tapi dalam hal akhirat kita duluan. Kita mau sholat, cuma ada satu mukena. Datang teman kita nengok, lu mau ngapain? Mau sholat? Ya udah, lu aja dulu. Jangan, kita dulu. Ini sholat soalnya. Kita lagi baca Quran, ada teman kita bilang, lu mau ngapain? Mau baca Quran? Ya udah, kau aja dulu. Jangan, kita dulu. Dalam hal akhirat kita dulu. Maka boleh kurbankan kalau kita kurban dulu. Boleh hajikan, kita haji dulu. Udah lewat saja, yang lalu biar berlalu. Ke depan kita perbaiki. Oke? Ustazah mau tanya, kalau di masjid suka ada kurban 7 orang 1 sapi, yang kurban dikasih, ya nggak apa-apa. Kurban itu satu sapi 7 orang, 1 unta 7 orang, 1 kambing 1 orang. Hanya boleh pakai kambing, lembu, domba, dan kemudian pakai sapi, unta. Tak boleh pakai ayam kayak kemarin, ya. Oke. Ustazah saya mendengar ceramah kalau kurban atas nama ayah amalannya sudah mengalir kepada turunannya, tidak ngalir hanya kalau didoakan.
Rasulullah SAW kalau berkurban dia selalu berdoa, ya Allah, ini kurbanku. Ini Rasulullah nih, seorang bapak loh. Ya, ya Allah, aku berkurban. Dengan kurban ini dapatlah orang tuaku, dapatlah pahalanya untuk anakku, istriku, kemudian sahabatku, wal mujahidin, para mujahid, wa syahidin, orang yang mati syahid, wali ummati kullu. Ya, seluruh umat. Ya, jadi siapapun yang berkurban terserah. Terserahlah siapa yang berkurban, mau orang tua, mau siapa yang berkurban, terserah. Yang jelas yang berkurban doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban, ya. Kak, istihadah boleh ngaji nggak? Boleh. Istihadah boleh ngaji. Kenapa teman-teman? Istihadah itu sama dengan kita normal. Ya, ustazah suami meninggal sebelum puasa, kita kurbankan sekarang lebih bagus. Boleh dengan syarat Mbak udah kurban ya. Ustazah, kalau anak diganti nama setelah akikah, apakah nanti akikah lagi? Tidak ya teman-teman ya, tidak ya. Aku ganti nama sampai 7 kali guys. Ya, namaku tuh ada 7. Jadi namaku tuh random ya. Baru ketemu namaku itu waktu TK. Jadi waktu TK belum ada nama. TK belum ada nama. Siapa namanya nih Pak? Waktu mau ngisi tanda tangan, aktanya buat belakangan. Dulu Pak aku namanya, kata pamanku. Waktu itu bapak aku lagi sakit. Bapakku sakit menahun, sakit diabetes. Pas di rumah, pas mau ngisi daftar formulir TK, baru ada nama. Baru ada nama. Karena waktu kecil aku sakit-sakit. Ya kata orang dulu, ya tapi kan dulu aku nggak bertanggung jawab ya guys. Kata orang dulu, namaku berat, nama nggak cocok. Ya sehingga aku sakit-sakit. Nah sekarang akhirnya namaku Nela Luki ini dibentuk hanya waktu mendaftar TK. Namaku belakangan ya, random banget hidupku nampak ya. Aku merasa khawatir tentang rezeki karena biasanya kerja, hari ini aku tidak kerja. Aku merasa khawatir tentang rezeki karena biasanya aku kerja, hari ini aku tidak kerja. Hari ini maksudnya udah PHK gitu Mbak. Rezeki itu ada 4. Rezeki yang langsung datang dari Allah. Jadi Mbak nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, pasti hidup ada rezeki kok. Minimal kita disantuni oleh tetangga. Yang kedua, rezeki yang didatang karena kita cari. Ya, karena kita cari, kerja keras, kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas. Oke. Kemudian rezeki yang ketiga datang karena kita syukuri. Ya, karena kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Semakin kita bersyukur, semakin ditambah rezeki. Yang keempat, rezeki datang karena dibagi. Kita bagi orang, lalu kemudian orang itu nanti Allah akan bagi lagi kepada kita. Salat fajar itu ada yang mengatakan sebelum adzan, ada yang mengatakan fajar sama dengan qobliyah. Tapi aku selalu mengarahkan teman-teman fajar itu sama dengan qobliyah. Oke? Ya, Zah, apa benar orang baik cepat meninggal? Enggak, banyak juga orang tak baik meninggalnya cepat ya. Zah, apa karena meninggal itu urusan Allah ya guys. Zah, apa boleh jika mengakikahkan anak laki-laki? Oh, terbang. Apa nih? Oke, bentar ya teman-teman ya. Aduh, pertanyaannya baru terbaca separuh, terbang ke langit ke-7. Teman-teman, apakah aku menjawabnya terlalu cepat? Maaf, Ustazah, kalau di tempatku suka berkurban sapi, tapi di kolektif buat 7 keluarga. Maksimal nama adalah 7 orang. Nggak boleh satu sapi 40 orang. Itu namanya sedekah. Kayak di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah gitu ya. Itu kan satu kelas kurbannya beli satu sapi ya. Ya. Jadi satu kelas itu satu sapi misalnya ya, itu nggak boleh, itu namanya sedekah ya. Oke, jelas ya Mbak Zimar ya. Sebentar ya. Bolehkah aku tukar nama setelah aku nikah beberapa tahun? Silahkan Mbak, tukar nama panggilan aja Mbak, nggak usah nukar akte kelahiran dan KTP Mbak. Tukar nama nama panggilan aja ya. Oke, nama panggilan aja kalau mau tukar nama guys. Arti namaku itu 2 bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab namaku itu Nela Nalayanalu, artinya memperoleh, mendapatkan. Kemudian yang kedua adalah Luki, LUCKY, itu artinya keberuntungan. Jadi mendapatkan keberuntungan. Namaku kayak gitu guys ya. Oke. Ya, semoga aja ya aku beruntung ya teman-teman ya. Amin, Allahumma amin ya.
Za, boleh tidak kalau sholat wajib mendahului dari suami karena suami suka agak lalai? Enggak apa-apa. Ingat, dalam hal akhirat kita duluan. Dalam hal akhirat kita duluan, ya. Makanya kemarin sempat aku contohkan saat umroh kan. Kadang-kadang di umroh tuh ada orang yang lambat. Tunggu aku, dia mandinya 2 jam. Orang udah azan, kita suruh nunggu dia. Jangan. Bilang, hai besti, sahabatku, temanku, tralala tirilili, aku ingin menunggumu, tapi azan udah berkumandang. Aku sholat dulu ya, nanti kita ketemu di tempat makan. Gitu. Jangan tunggu orang, nggak jadi teman-teman sholat nanti. Ya, jadi ibadah kita dulu. Clear ya? Saya belum akikah, boleh nggak kurban? Silahkan, karena akikah itu tugas orang tua, kurban itu tugas kita. Nggak ada hubungannya teman-teman. Yang dilarang ikat rambut dalam sholat itu laki-laki guys. Jadi laki-laki kalau rambut panjang, jangan diikat rambut. Terkesan dia takabur, ujub, sombong di hadapan Allah saat dia sujud. Kalau perempuan, ikat. Jadi teman-teman jangan suka lihat TikTok yang terpotong. Ini efek TikTok yang dipotong. Ada ustadz ceramah bahwa bahwa tidak boleh mengikat rambut saat sholat, dipotong sama dia, cus. Padahal itu dalil untuk laki-laki. Kasihan jemaahnya. Makanya teman-teman carilah aktivitas lain selain motong-motong. Ya, motong-motong video ustadz. Kalau teman-teman nggak ngerti di mana motongnya, itu berbahaya untuk umat. Ya, teman-teman. Jadi cari kerjaan lain di TikTok selain motong dan joget. Ya, entah teman-teman buat caption, tulis-tulis gitu ya. Nah, jangan kerjanya motong-motong. Ya gitu ya teman-teman ya, motong-motong kalau ngerti nggak apa-apa ya, hati-hati ya teman-teman ya. Apa boleh, ini ada spesialisasinya motong-motong nih ya, tapi bukan di sini, tuh jauh di sana ya, di Sidratul Muntaha. Apa boleh jika mengakikahkan anak laki-laki tapi kambingnya 1 dulu karena belum punya uang? Boleh disusul teman-teman ya. Oke, misalkan saya berkurban untuk 7 orang, nah boleh nggak daging kurban kita masukkan dalam rumah? Nggak masalah, oke, nggak masalah ya teman-teman ya. Nggak masalah ya. Oke. Ustazah, iya. Aku keluar rumah pakai cadar tapi sekolah nggak apa-apa. Sekolah nggak apa-apa. Cadar itu mirip-mirip kayak istri Rasulullah, tapi sejatinya muka tidak aurat. Pakai cadar bagus, nggak pakai nggak apa-apa. Ustazah, doa untuk pesantren kami, insya Allah Mbak PPNA, kita doakan pesantrennya bisa menciptakan santriwan santriwati yang luar biasa, yang hebat dunia akhirat. Santrinya nanti silahkan jadi dokter, tapi dokter yang taat. Silahkan jadi presiden yang taat. Silahkan santrinya nanti jadi bidan yang soleh-soleha. Silahkan santrinya nanti jadi apapun, tetapi yang soleh-soleha ya. Aku selalu sering bilang sama anak muda, anak pesantren, tidak semua harus jadi ustadz-ustazah. Semua anak pesantren boleh jadi dokter, boleh jadi pejabat, boleh jadi bidan, boleh jadi ahli filosof, boleh jadi spesialis, boleh jadi advokat, boleh jadi marketer, tetapi semuanya adalah taat. Oke? Akikah anak 10 tahun bisa ya, sampai dia balik Mbak Nur, silahkan ya. Oke, kita doakan anaknya Mbak Diva, semoga Allah mudahkan untuk menjawab tes ya, insyaallah ya. Ustazah, bolehkah akikah pakai hewan sapi buat 3 anak sekalian ya? Kambing aja Mbak.